Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kawan kampus semuanya, selamat malam. Jadi kita nunggu ramai dulu ya, baru nanti kita mulai, oke? Udah lumayan rame nih, jadi langsung aja kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kawan kampus semuanya, selamat malam. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Aku harap kita dan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jadi di malam hari ini kalian udah tahu dong live sharing session kita kali ini itu tentang apa? Ya, bener banget. Live sharing session kita kali ini itu tentang tips for better time management. Jadi buat kalian yang bingung bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, kalian bisa ikutin terus tipsnya. Ikutin terus live sharing session kita kali ini supaya kalian tahu tips-tipsnya itu seperti apa. Jadi tujuan live sharing session kita kali ini yaitu memberikan wawasan mengenai bagaimana cara mengatur waktu dengan baik, lalu meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya mengatur waktu antara organisasi dengan perkuliahan, dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan manfaat yang diperoleh jika dapat mengatur waktu dengan baik. Dan juga di sini kita bakal ngobrol bersama satu narasumber yang sangat menginspirasi, yaitu dengan Kak Catherine Marpaung. Kak Catherine Marpaung ini merupakan mahasiswi IPB University dan merupakan salah satu presiden Young on Top cabang Bogor. Jadi langsung aja aku mau invite dulu nih Kak Catherine ya. Kalian stay tune, oke? Okay? Halo, Halo Kak Catherine, selamat malam. malam. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, baik, baik. Kamu gimana kabarnya? Baik juga Kak. Kenalan dulu dong Kak, namanya siapa dan apa nih latar belakangnya itu seperti apa? Supaya sobat kawan kampus ini bisa kenal dengan Kakak Catherine. Hai Sobat Kawan Kampus ataupun Joters yang ada di rumah. Kenalin, aku Catherine Juliana Marpaung. Saat ini menjabat menjadi Presiden Young on Top Bogor. Buat teman-teman yang mau tahu tentang Young on Top itu apa, jadi Young on Top ini adalah komunitas di bawah naungan Young on Top Pusat. Young on Top ini dari buku Pabilibun. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih mau baca buku apa, buku ini recommended banget buat teman-teman yang pengen meningkatkan segala skill-skill yang bisa teman-teman bisa gali lagi nih selama di rumah. Salah satunya itu adalah time management yang akan kita bahas hari ini. Oke, eh kalau boleh tahu nih Kak, udah berapa lama sih Kak Catherine ini menjabat sebagai presiden di Young on Top Bogor? Oke, jadi aku jadi presiden di Young on Top Bogor ini sejak Agustus 2020 kemarin. Jadi udah sekitar 6 bulan ya teman-teman. 6 bulan ya. Setengah tahun jadi di Young on Top Bogor. Kalau boleh tahu nih Kak, kegiatannya itu seperti apa sih di Young on Top ini? Nah, yang on top ini kegiatannya kita lebih ke volunteering, teman-teman. Jadi salah satunya kemarin yang kita lakukan itu adalah Yacht Share Natal, atau yang bisa kita tahu itu adalah kegiatan donasi untuk panti asuhan di se-Indonesia, yaitu 24 panti asuhan. Nah, sebentar lagi juga akan masuk ke donasi, tapi sesi Ramadan. Jadi buat teman-teman yang ingin membantu sesama, ataupun juga kadang kita ada donasi untuk bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia saat ini,
ataupun ada juga webinar-webinar yang teman-teman bisa ikuti, misalnya untuk belajar gimana cara membuat CV yang baik. Nanti akan kita bahas di bulan April, tepatnya tanggal 17 atau 18. Pokoknya turn on notification di Yacht Bogor, biar teman-teman bisa nggak ketinggalan nih buat ikut kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan diri teman-teman di rumah saat ini. Jadi sobat kawan kampus ini bisa banget dong yang Kak join ke Young on Top ini supaya bisa kayak menambah skillnya gitu ya kan. Bener banget. Oke Kak, kita langsung ke materi aja nih. Pertama, aku mau nanya dulu dong, pengertian dari time management itu sendiri apa sih kira-kira menurut kakak sendiri? Oke, time management ini kan terdiri dari dua kata ya teman-teman, time and management, atau kalau kita bahasa Indonesia ini adalah manajemen waktu. Jadi itu adalah gimana cara teman-teman untuk mengolah, mengatur, mengkoordinasi, ataupun menempatkan waktu teman-teman untuk kegiatan yang teman-teman ingin lakuin. Itu bisa jadi kegiatan yang udah menjadi tujuan teman-teman untuk diselesaikan, atau aktivitas-aktivitas yang memang bisa efektif banget di jam-jam tertentu. Jadi ini gimana cara kita pinter-pinter main untuk nempatin waktu kita biar bisa menyelesaikan tujuan kita. Gitu. Kalau kakak sendiri nih, gimana sih caranya time management antara organisasi dengan dunia perkuliahan kakak sendiri? Nah, kalau aku itu juga sebagai mahasiswa saat ini udah mau tingkat 3 di IPB. Juga tahun-tahun sebelumnya aku bahkan ngikutin organisasi unit kegiatan kampus juga di kampus, terus beberapa lomba dan lain-lain. Banyak banget yang nanyain pertanyaan yang sama nih, gimana ya cara ngatur waktu. Nah, aku tuh sebenarnya nggak tipe yang muluk-muluk, dan menurut aku untuk ngatur waktu ini teman-teman nggak bisa nih. Karena setiap orang itu punya waktu yang sama 24 jam. Kadang kita suka ngomong kan, aduh kayaknya nggak cukup nih 24 jam gitu sehari ya. Gitu kan. Padahal teman-teman semuanya itu melakukan hal yang seharinya itu sama 24 jam. Nah, di sini teman-teman itu harus bikin to-do list. Dan to-do listnya itu jangan neko-neko, jangan teman-teman kayak bikin masakan gitu loh, kayak dari awal persiapan sampai mateng gitu kan. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngatur waktu 24 jam tuh nggak bisa full 24 jam itu kita gunakan. Karena teman-teman butuh banget waktu untuk teman-teman sendiri, waktu untuk teman-teman bersih-bersih, waktu untuk teman-teman makan, atau waktu teman-teman untuk having fun bareng teman-teman yang lain. Jadi itu jangan ditinggalin. Untuk itu bikin to-do list juga maksimal, kalau aku bikin to-do list itu 6 poin aja gitu. Jadi nggak yang banyak-banyak, karena nanti stres sendiri gara-gara nggak bisa nyampein to-do list tadi gitu kan. Karena kan kita pasti seneng dong kalau to-do listnya selesai ya kan. Ya. Lalu menurut Kak Catherine, apa sih pentingnya time management itu sendiri? Oke, kalau kita ngomongin tentang time management, tadi kan aku juga kasih point out ya, 24 jam dan semua orang punya porsi yang sama. Pentingnya apa sih? Salah satunya itu adalah teman-teman jadi gak stres. Mungkin beberapa dari kita nggak ngerasain, tapi beberapa orang udah mulai nih, gara-gara nggak ada time management, nggak ada yang ngingetin, doi nggak ada gitu kan misalnya. Jadi nggak ada yang ngingetin kan. Nah, nggak ada yang ngingetin, terus juga nontonnya tuh misalnya drama yang bisa series gitu kan. Itu kan kalau udah sekali nonton atau enggak kita masuk ke algoritma YouTube atau apa-apa, pasti kita bakal lupa diri. Dan itu sebenarnya yang bakal bikin kita stres di akhir karena tugas-tugas kita ternyata nggak selesai. Jadi pentingnya time management ini adalah biar teman-teman bisa sehat, baik itu fisik maupun secara psikis. Karena sekarang tuh penting banget ya, karena lagi pandemi gini, mungkin ada teman-teman yang ekstrovert atau bahkan yang introvert pun butuh gitu untuk ketemu seseorang. Tapi karena lagi online dan kita dibatasin untuk di rumah aja, jadi penting banget buat jaga kesehatan, baik itu di dalam maupun di luar tubuh kita. Jadi untuk itu time management itu adalah salah satu kunci buat kita bisa hidup sehat. Kalau misalnya kita disuruh milih nih Kak, lebih prioritasin kuliah atau ke organisasi sih? Karena kan time manajemennya juga sulit tuh antara kuliah atau organisasi. Menurut Kak Catherine gimana? Nah, untuk ini ya Wulan, aku sebutnya Wulan aja ya, Ya udah, boleh. atau Bena. Ya,
Bena boleh Kak atau apapun terserah. Oke, Bena ya. Oke, jadi gini Bena, kadang tuh banyak banget yang alasannya aku nggak bisa multitasking, jadi kayaknya nggak bisa deh ikut komunitas gitu kan, atau kayaknya ikut komunitas pentingnya apa sih perlunya gitu kan, kayaknya kuliah aja cukup yang penting IPK aku tinggi gitu kan. Banyak banget yang punya prinsip kayak gitu. Itu nggak salah teman-teman, boleh aja kalau teman-teman emang pengen fokus di kuliah doang dan merhatiin akademis, karena itu juga nggak hal yang gampang, jadi itu juga boleh. Tapi kalau buat teman-teman nih yang pengen ikut komunitas, pengen jadi generasi-generasi yang aktif, apalagi sekarang didukung sama pemerintah kita untuk dalam program Kampus Merdeka, di mana kegiatan kita di luar kampus itu bisa dinilai. Dan itu sangat-sangat bagus banget sih program di Indonesia ini. Dan menurut aku, kita bisa banget buat ngelakuin hal itu, walaupun teman-teman kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, masih bisa nggak sih ikut komunitas? Bisa, karena 7 pagi dan 7 malam itu juga nggak setiap hari kan teman-teman. Dan ini sih salah satu tipsnya biar bisa balance antara akademis maupun kegiatan komunitas teman-teman. Teman-teman harus bisa ngatur prioritas yang baik. Terus teman-teman juga harus kurangin hal-hal yang memang nggak perlu untuk dilakukan. Kadang kita tuh terlalu menyenangkan diri, kasih me time, tapi kebanyakan gitu kan. Jadi kadang tuh waktu komunitas boleh teman-teman kasih gitu. Sebenarnya komunitas itu nggak akan ngambil berapa banyak banget lebih dari akademis kalau menurut aku ya. Karena biasanya kita kan ada kerja tim. Jadi teamwork di komunitas itu penting banget buat teman-teman bisa komunikasiin. Misalnya aku lagi sakit, kasih tahu kabar ke teman-teman yang lain gitu. Aku lagi sakit, kira-kira ada yang bisa tolong backup atau enggak. Dan teman-teman yang backup dan memang lagi free time juga kalau bisa turunin egois dirinya gitu kan. Kita nilai diri juga. Oh, ternyata teman aku lagi sakit, aku harus bantu gitu. Jadi di sini tuh saling membantu itu bisa menutupi kekurangan kita. Termasuk kalau di akademis, misalnya ada deadline atau ketemu dosen. Yang pasti itu penting banget dong. Nggak mungkin ditinggalin kan kalau saya dosen udah ngajak. Jadi makanya itu harus dikomunikasiin. Jadi penting banget dalam komunitas, organisasi, ataupun kegiatan lainnya, bahkan kerja kelompok pun, teman-teman itu harus bisa komunikasiin. Apalagi sekarang mungkin yang malu-malu ngomong lebih gampang ya, gara-gara tinggal WhatsApp aja kan. Maaf ya, aku minta tolong gitu kan. Jadi semuanya itu bisa dikomunikasiin. Dan itu nggak ada yang nggak mungkin buat teman-teman multitasking antara mengerjakan akademis dan juga ngerjain di komunitas. Oke Kak, kalau dari Kak Catherine sendiri nih, kan Kak Catherine ikut banyak kegiatan ya. Pernah nggak sih kayak bingung bagaimana time manajemennya itu kayak keteteran semuanya. Terus cara ngehandle-nya itu gimana Kak? Dulu aku pernah karena aku nunda-nunda tugas. Dulu aku tim deadliners, ya mungkin sampai sekarang juga masih tim deadliners, tapi sekarang lebih diperhatiin lagi berapa waktu untuk ngerjain suatu tugas itu aku perhitungin gitu. Jadi untuk teman-teman nih perlu banget untuk tahu apakah aktivitas teman-teman itu penting atau enggak. Teman-teman lihat dari 3 hal, time-nya, berapa waktu yang dibutuhin untuk menyelesaikannya, cost atau biaya, mungkin lelahnya kalau misalnya teman-teman ternyata tugasnya nulis, itu lelah di tangan atau lelah di mata gitu, berapa menit kalian butuh untuk mengerjakan hal itu, karena kan harus diistirahatkan juga. Terus yang ketiga itu teman-teman harus lihat scope-nya, deadline-nya kapan, karena semakin mendekati deadline tuh biasanya semakin stres juga untuk kerjainnya, jadi itu agak berat. Nah, kalau dari aku pribadi, pernah banget keteteran, dan tadi sih aku komunikasiin, aku nggak pernah merasa sendiri di komunitas aku, karena biarpun aku kabarin ke kalian kalau aku Presiden Youth Bogor, tapi aku tuh bukan apa-apa tanpa member-member aku, tanpa 33 teman-teman yang lainnya. Jadi, teman-teman tuh penting banget untuk bisa menguatkan satu sama lain. Dan aku pakai Google Calendar. Aduh, ini nggak disponsorin Google ya. Cuman Ya, Google Google Calendar ini penting banget karena bisa pakaiin alarm, mau notification 10 menit sebelumnya, 30 menit sebelumnya. Atau buat teman-teman yang di handphonenya udah ada well-being, itu biasanya ada aktivitas untuk turn off
turn off aplikasi yang teman-teman nggak butuh. Karena biasanya tuh kita nggak bisa nyelesain sesuatu keteteran gara-gara ada distraction. Ada yang bisa mengalihkan perhatian kita untuk nggak nyelesain tugas kita itu. Nah, itu kita bisa harus mendefinisikan yang mana distraction kita. Kalau aku pribadi, aku merasa YouTube dan smartphone aku sebenarnya itu distraction aku, walaupun kadang bisa reminder aku. Jadi untuk itu aku biasanya batasin banget waktu-waktunya dan aku strict sih sama waktu yang aku berikan. Misalnya aku udah kasih waktu 2 jam untuk aku having fun, habis itu aku harus ngerjain tulis aku. Ya 2 jam itu aku nggak nyentuh kerjaan aku, tapi aku ya udah kecuali ada yang memang penting untuk telepon dan lain-lain itu gak apa-apa. Tapi 2 jam itu tuh aku kasih buat diri aku sendiri, jadi aku nggak kerja. Jadi selama aku bisa tetap kasih hadiah untuk diri aku sendiri, tetap buat nggak memaksa diri untuk melebihi kekuatan aku untuk kerja, baik itu di komunitas ataupun di kuliah, itu aku masih bisa untuk memanage-nya. Dulu banget aku tuh kayak nyalahin diri sendiri gitu. Mungkin nggak tahu sih Beno mungkin pernah ngalamin atau enggak, tapi kayak kayak kita kesel itu kan, ih kenapa sih nggak selesai-selesai gitu kan, ih kenapa sih kayaknya rapat mulu gitu kan, rapatnya lama banget gitu kan. Nah itu tuh dulu bikin kacau banget jadwal aku, karena ada beberapa rapat yang mungkin memang nggak perlu diadain, bisa diobrolin di chat aja. Terus juga mungkin karena kita kan kangen ya ketemu orang dan ngobrol kayak gini kan masih kangen ya. Jadi makanya kadang tuh jadi kemana-mana isi rapat itu. Jadi kadang dari situ aku belajar kalau oh biar jadwal aku gak berantakan, di rapat pun aku harus tahu poin yang akan disampaikan tuh apa yang pengen didapetin dari rapat aku hari ini, baru apa juga tugas-tugas yang pengen aku selesain gitu kan. Dan memang setelah aku berhasil mencapainya, aku kasih hadiah untuk diri sendiri. Teman-teman perlu banget kasih hadiah untuk diri sendiri. Self appreciation itu perlu. Kadang kita tuh nggak tahu gitu kan, ternyata kebutuhan kita tuh sekedar teman-teman mungkin beli bubble tea atau beli salad buat diri sendiri gitu kan, makan cookies gitu kan, itu tuh membuat teman-teman jadi lebih bahagia. Jadi jangan lupain juga time management tuh penting, tapi untuk mencapai kebahagiaan kita, menyelesaikan tujuan kita, dan juga bisa balance antara akademis dan kegiatan komunitas. Kalau self appreciation bagi kakaknya sendiri ini seperti apa sih biasanya? Oke, self appreciation aku tuh simple banget. Aku suka main game dan memang kadang kejebak di game. Jadi biasanya aku setting alarm dulu nih, timer. Oke, aku mau main game 30 menit. Udah nyala timernya. Jadi self appreciation aku setelah di akhir hari aku main game. Terus atau enggak sesimpel aku kadang beli hal yang aku pengen. Sebenarnya mungkin teman-teman ngerasa kayak ih apaan sih, kan ngebeli pakai duit sendiri, tinggal beli kapan aja gitu kan. Tapi mindset itu penting banget. Jadi mindsetnya itu adalah aku mau beli ini setelah aku menyelesaikan ini. Jadi aku bakal mau selesain tuh semuanya buat aku bisa beli gitu kan. Yang simpel-simpel aja, yang kecil-kecil aja. Mungkin teman-teman pengen beli notes yang lucu, atau teman-teman suka uh, mungkin yang cowok-cowok suka mobil-mobilan atau miniatur gitu kan, mungkin beli miniatur gitu kan. Jadi boleh tuh beli-beli hal-hal yang teman-teman suka, atau sesimpel beli es krim karena itu aja bisa untuk nyemangatin kita gitu. Oh iya kak, by the way ada nggak sih pengalaman berharga mengenai seputar time management itu sendiri? Oke. Em, aku tuh sebenarnya beberapa teman aku ini berharga gara-gara komentar dari teman-teman juga gitu. Teman-teman aku sampai punya kalimat kalau aku tuh membelah diri gitu katanya. Catherine, kamu membelah diri ya gitu kan. Kok bisa ada di sini, ada di sana, di sini, ada di sana gitu kan. Karena sebelumnya aku ikut UKM dan itu aktifnya nggak cuma di IPB, tapi juga di Indonesia, tapi di Asia Pasifik juga gitu kan. Dan itu mungkin ada beberapa hal yang saat bersamaan gitu. Dan itu sebenarnya pengalaman yang wah banget sebenarnya. Aku juga nggak nyangka bisa menyelesaikan itu. Dan itu sih pentingnya komunikasi, nemuin jam yang tepat dan gak bentrok satu sama lain.
dari situ aku belajar banget sih time management. Kadang juga ada yang bentrok nih kegiatan dari Asia Pasifik sama Indonesia misalnya. Jadi kegiatannya itu berbarengan juga sama aku harus ngumpulin tugas gitu. Jadi kadang aku ngobrolin juga sama teman aku, ini gimana gitu. Kadang kan kita juga bingung ya prioritas kita gimana. Dulu aku masih belajar juga, mungkin sampai sekarang pun masih belajar. Dan dari situ, dari pengalaman aku itu aku mulai tahu, oh prioritas aku adalah tetap tugas aku. Tetap nilai kuliah aku itu adalah prioritas aku. Jadi kalau dari aku pribadi, aku memprioritaskan kalau keluarga aku pertama, terus masuk ibadah juga, terus juga kedua itu ada kuliah aku, ketiga adalah komunitas aku. Bahkan kalau misalnya kalian ikut komunitas tiga-tiganya itu kalian urutin. Waktu itu aku bikin folder di laptop aku bikin folder satu college things, kedua organisasi aku yang lama, terus yang ketiga yang on top gitu kan. Waktu dulu aku belum jadi presiden gitu. Jadi itu prioritas aku. Jadi selalu jadi pengingat aku karena nomornya udah kayak gitu foldernya. Mungkin itu sih bisa tips dari teman-teman. Jadi setelah kalian udah menomorkan itu dan teman-teman juga, jadi nggak usah bingung-bingung lagi kalau misalnya aduh barengan nih gitu mau yang mana gitu kan, ya udah bilang aku ada yang ini, atau bisa dilihat juga lebih dulu yang mana, karena kadang-kadang udah janji juga nggak boleh diingkarin ya teman-teman, kecuali mungkin emang dadakan dan darurat banget buat ikut yang satu lagi, teman-teman izin aja gitu. Oke Kak, kalau tips dan trik time management yang baik antara kuliah dengan organisasi atau komunitas itu sendiri gimana Kak? Oke, jadi tipsnya nih ya, tadi pertama teman-teman jangan planningnya panjang-panjang gitu kan. Boleh kita memplanningkan bikin monthly or weekly or daily plan gitu kan. Itu boleh, cuman batasi juga karena harus ada beberapa hal yang teman-teman merhatiin diri sendiri, dan lagi online gini nih banyak banget yang kena mah ataupun kurang minum gitu kan. Jadi ini tips juga nih teman-teman, gimana teman-teman bisa fokus untuk ngerjain sesuatu. Udah naro nih waktunya nih jam 8 pagi aku mau ngerjain ini. Tapi gara-gara teman-teman belum sarapan atau teman-teman kurang minum, teman-teman gak fokus. Jadi ngerjain itu harusnya jam 8 sampai jam 10 selesai. Selesai bisa jadi jam 12. Karena keadaan fisik teman-teman tuh gak bagus buat dipaksa untuk kerja. Dan itu banyak banget teman-teman aku ngalamin. Dan dia akhirnya nanya, gimana ya kok aku jadi pusing, kok jadi sempet lemes-lemes gitu kan di rumah. Nah ini juga tips buat manajemen yang waktu yang baik, yaitu teman-teman harus jaga kesehatan teman-teman, itu penting banget. Teman-teman bikin alarm makan pagi, makan siang, makan malam, alarm minum bahkan kalau butuh karena biar bisa minum 2 liter per hari. Nah baru dari Google Calendar itu masukin tuh 6 dari poin yang teman-teman pengen kerjakan hari itu apa, dan di bawahnya boleh tambahin today's reward, hadiah untuk hari ini tuh apa gitu, self appreciation, atau bikin kalimat di bawahnya setelah kalian selesai kayak kamu telah melakukannya, gitu, kamu udah bisa, hebat ya kamu hari ini gitu kan. Jadi nggak urus orang lain yang ngomong gitu, kalian ngomong sendiri. Atau kalau kalian mengalami bad day, nggak semua kan kegiatan kampus dan kegiatan komunitas itu mungkin berkenan di hati teman-teman. Ini bisa banget teman-teman nulis di kertas apa yang teman-teman gak suka hari ini, apa yang teman-teman harus bisa perbaiki gitu kan. Karena nggak cuman kita nggak suka sama orang lain, kadang kita juga perlu untuk mengevaluasi diri sendiri. Baik itu gimana kita naruh manajemen waktu kita hari ini gitu kan. Misalnya, kamu hari ini harusnya main game 30 menit kok jadi 1 jam sih gitu kan. Besok-besok jangan ya, kayak kayak ngomong ke diri sendiri tuh boleh loh teman-teman. Jadi itu bisa sih untuk jadi tips biar bisa manajemen waktunya dengan baik, karena pengalaman aku dari aku membuat hadiah tadi itu jadi nambahin semangat aku, dan gara-gara aku juga memperhatikan kesehatan aku bisa fokus untuk mengerjakan tugas-tugas aku gitu. Oke. Kalau selanjutnya, gimana sih Kak cara untuk menentukan skala prioritas? Oke, kalau kita ngomong tentang prioritas,
By aku ngomong nggak kecepatan kan ya? Oke, oke. Kita lanjut ya. Jadi kalau aku ngomongin tentang prioritas, tadi sih aku bilang adalah kita harus bisa menilai dulu aktivitas kita itu ditaruh di sebelah mana. Aktivitas kita ini mencakup berapa pekerjaan gitu. Karena kadang di komunitas itu ada kegiatan tugas yang kalau kamu belum ngerjain, teman-teman yang lain nggak bisa ngerjain gitu kan. Berarti, oh ini penting untuk dikerjain. Karena kalau aku nggak bisa kerjain sekarang, nanti temen aku nggak selesai-selesai, dia nggak bisa untuk ngerjain yang satunya lagi gitu. Karena kan beberapa tugas itu ada tahapannya ya teman-teman. Jadi oh bikin skripsi contohnya kan, kalau bikin skripsi bab satu belum gitu kan kayak langsung ke bab 4 gitu kan, kadang kan sama dosen juga diceknya nggak bisa kan. Jadi kita harus step by step, kita lihat dulu yang dibutuhinnya apa, itu bisa di backup atau enggak gitu kan. Dan itu kalau misalnya teman-teman ada dadakan ya yang berarti butuh backup, itu harus dilihat bisa di backup atau enggak. Nah aku sih list prioritasinnya tadi berdasarkan apa yang memang kewajiban aku, status aku apa saat ini. Misalnya kawan kampus semua nih, statusnya teman-teman yang udah diterima di universitas teman-teman gitu kan, atau di institusi teman-teman, berarti kan status teman-teman adalah mahasiswa atau mahasiswi, yang artinya itu ada prioritas teman-teman. Karena kembali lagi kita menjadi mahasiswa-mahasiswa itu kan mungkin ada teman-teman yang untuk membahagiakan orang tua atau untuk melatih diri lebih baik dari yang sebelumnya gitu kan. Karena itu sih yang kita pengenkan tiap harinya, mencoba menjadi yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi teman-teman yang udah sekarang jadi mahasiswa mahasiswi, berarti prioritas teman-teman tetap adalah sebagai akademisi, teman harus belajar gitu. Dan kedua, baru kalau teman-teman aktif di kampus, di organisasi, di komunitas luar kampus, nah itu menjadi tanggung jawab teman-teman. Karena kembali lagi, teman-teman menjadi staf konsumsi di kepanitiaan pun itu penting. Ataupun staf logistik, ataupun teman-teman menjadi operator itu penting. Jangan pernah menilai apa yang kalian kerjakan itu nggak penting. Jadi di situ teman-teman harus omongin, ataupun kalau teman-teman mau daftar kepanitiaan tuh perhitungin bisa nggak teman-teman kasih 100% komitmen teman-teman buat ikut itu. Karena kalau teman-teman nggak bisa ngasih 100% komitmen, itu artinya teman-teman nanti nggak akan nyediain waktu buat itu. Kalau teman-teman udah komitmen, teman-teman udah konsisten untuk melakukan prioritasnya, berarti pasti prioritas kedua teman-teman bisa kepanitiaan atau organisasi yang teman-teman punya peran di situ. Di situlah teman-teman harus lakuin. Karena kembali lagi, peran sekecil apapun, kalau teman-teman menghilang gitu kan setelah kegiatan nih, sekarang kan banyak ya kegiatan online, banyak banget tuh yang bilang setelah kegiatan online pada hilang Kat, gitu kan. Udah pada kirain selesai gitu kan. Padahal kan komunitas harus berjalan gitu kan. Nah, kehilangan satu staff itu atau kehilangan satu peran itu bermakna banget. Jadi teman-teman harus tetap prioritasin kalau udah join nih saat ini, buat yang udah join ya teman-teman nih di rumah, jangan lupa untuk itu dikomitmen nih. Jadi teman-teman harus kasih prioritasnya kedua, berarti itu tanggung jawab teman-teman perannya. Atau kalau teman-teman sekarang udah mulai kerja part time dan lain-lain, nah berarti kan kerja teman-teman itu lebih prioritas juga. Mungkin kerja dan part time atau KKN teman-teman yang sebenarnya itu termasuk akademis juga berarti pilihan kedua, dan organisasinya berarti pilihan ketiga. Jadi gitu sebenarnya prioritas ini nggak saklek bakal tetap teman-teman pegang kayak gitu dari awal masuk kampus sampai teman-teman lulus, enggak. Teman-teman nanti bakal ada lagi kan yang teman-teman pilih lagi nih, yang mana yang lebih penting gitu kan. Kalau memang kira-kira part-time, magang ini lebih penting, ya teman-teman berarti magang kedua dan komunitas ketiga, dan jangan lupain komunikasi. Dan hindarin menunda sih sebenarnya. Karena punya prioritas sebanyak apapun teman-teman, kalau teman-teman tugasnya ditunda-tunda semua, nggak ada yang diobrolin, itu kan, itu nantinya prioritas pertama pun nggak selesai. Apalagi prioritas kedua, ketiga kan. Nah, gitu, Bena. Oh iya Kak, kadang banyak yang bilang itu organisasi atau komunitas itu nggak penting. Terus katanya lebih penting kuliah daripada mentingin organisasi atau komunitas. Menurut Kak Catherine gimana? Nah, ini tuh sebenarnya gini, teman-teman.
sekarang zamannya udah digital banget ya. Banyak banget orang yang direkrut kerja melalui LinkedIn-nya ataupun direkrut kerja melalui Instagram bahkan. Karena dilihat kan aktivitas teman-teman tuh apa. Tapi kembali lagi, personal branding ataupun apapun yang teman-teman bawakan di sosial media teman-teman, harus itu diri teman-teman sendiri yang nggak boleh dibuat-buat. Dan ini tuh penting banget untuk dilihat oleh orang-orang HRD yang nanti bakal ngerekrut teman-teman. Nah, kenapa sih ikut komunitas itu penting? Pertama, teman-teman latihan interview. Sekarang join komunitas, join kepanitiaan pasti interview. Bahkan dulu di awal-awal waktu aku anak baru nih ya Bena, aku tuh bahkan ikut-ikut aja gitu ya. Penting aku belajar interviewnya gitu kan. Karena interview tuh kadang tuh udah upgrade gitu loh, nggak kayak yang teman-teman searching. Gimana interview cara masuk organisasi gitu kan. Pasti kayak, oh kelemahan, kelebihan gitu kan. Tapi beda sama kalau di lapangan. Kalau teman-teman nanti udah interview tuh beda gitu loh. Yang tadi teman-teman udah ada di otak teman-teman, mungkin teman-teman lupa saat itu. Dan itu perlu banget pembiasaan diri. Kayak interview kan beda ya hawanya gitu kan, sama lagi ngobrol sama Bena atau lagi ngobrol sama teman sendiri gitu kan, itu beda hawanya. Jadi nanti pas interview itu lebih lebih profesional gitu, dan melatih banget untuk kita profesional karena kita bakal belajar di komunitas itu. Teman-teman punya kesempatan buat memperluas relasi teman-teman. Teman-teman punya kesempatan untuk melatih komunikasi yang lebih profesional. Teman-teman bakal lebih melatih lagi gimana mata teman-teman bertahan setelah kegiatan akademis terus kegiatan organisasi. Karena nanti saat teman-teman kerja, waktunya itu nggak kayak kuliah. Kan banyak banget, walaupun aku belum kerja, tapi banyak banget yang sharing-sharing alumni. Nah, sharing alumni, bahkan di komunitas sendiri juga menyediakan teman-teman untuk bisa ketemu alumni yang udah kerja, bahkan bisa kerja bareng alumni gitu kan. Dari komunitas itu teman-teman kenal, relasinya itu penting banget. Bahkan bisnis pun bisa dibangun dari rekan sesama komunitas. Jadi pentingnya komunitas itu sih, nambah teman, terus juga membuka pikiran kita sih. Jadi kita nggak benar-benar cuman belajar tentang kuliah aja, tapi kita juga belajar nilai-nilai kehidupan gitu, kayak gimana cara kita untuk kerjasama, gimana cara kita untuk membuat acara gitu kan, gimana kita menghargai sebuah acara bahkan. Karena setelah kita ikut komunitas, kita bakal ngerasa kalau oh bikin acara ternyata nggak segampang itu ya, webinar-webinar kayak gitu kan. Aduh aku ikut webinar gratis tapi daftar doang, aku nggak ikut gitu. Tapi nanti teman-teman pas sudah jadi panitia webinar itu, teman-teman baru ngerasain ternyata dapetin pembicara buat sharing itu susah dan lain-lain, dan teman-teman tuh bakal lebih punya pay attention more about the event gitu loh. Jadi teman-teman bakal lebih lebih menghargai satu sama lain dan memahami apa itu tanggung jawab gitu. Oke, kalau misalnya nih Kak, dari kita semua suka nunda-nunda tugas nih kayak nanti nanti nanti. Nah, cara mengatasinya itu kayak gimana sih Kak? Oke, ini kayaknya pertanyaan di chat juga ya. Oh Iya, iya, Kak, pertanyaan. tapi aku udah buat rencana, tapi akhirnya nggak kejadian karena aku nunda terus, harus gimana ya. Nah, ini kalau kalian butuh teman terdekat atau mama mungkin ya, atau saudara atau teman-teman yang ada di rumah gitu. Kalau nggak ada, kalau kalian lagi kos sendirian, ya udah teman-teman boleh nyalain alarm teman-teman. Snooze itu berbahaya ya, menunda itu berbahaya banget ya. Skip 5 menit, skip 5 menit, 15 menit, 15 menit, nanti 1 jam dan lain-lain. Nah, kalimat nge-skip itu susah. Jadi gini, sebelum teman-teman mau konsisten buat kenal orang lain, teman-teman mau konsisten di pekerjaan, teman-teman harus konsisten sama apa yang teman-teman omongin dan teman-teman pikirin dulu. Jadi misalnya teman-teman udah nih bikin to-do list kan tadi, to-do list yang buat siapa? Kita sendiri. Yang mau mengerjakan siapa? Kita sendiri. Kalau kita nggak ngerjain, itu berarti teman-teman udah membohongi diri sendiri. Teman-teman udah mengecewakan diri sendiri. Teman-teman udah menunjukkan kalau teman-teman kurang bertanggung jawab. Itu artinya teman-teman udah mulai less profesional. Itu ditanemin deh di diri teman-teman. Berarti kayak, gila, aku nunda-nunda. Berarti aku nggak profesional ya? Kayak kayak gitu. Kayak, aku mau berharap apaan, orang ngerjain aja nunda-nunda, apalagi mau selesai kan.
aduh, boro-boro mau prioritasin si dia, tugas aku aja nggak beres gitu misalnya. Jadi dari situ teman-teman bisa sih untuk coba. Jadi nggak usah orang lain gitu yang ngejelekin diri sendiri gitu. Karena ngejelekin diri sendiri itu juga penting gitu. Karena itu bukan ngejelekin sih sebenarnya, tapi lebih reminder, tapi versi agak lebih keras ya berarti ya, reminder diri sendirinya. Jadi yang tanggung jawab itu sih menurut aku tanggung jawab dan nggak profesional itu yang bikin aku jadi stay on track balik lagi ke to-do list aku. Gitu. Makanya di sela-sela kerjaan jangan semuanya ditaruh kerjaan semua. 1 sampai 6 itu kerjaan semua. Waktunya juga bedanya 1 menit gitu loh. Jam 8 kerjain ini, jam 9 kerjain ini, jam 10 kerjain ini. Nah itu kan nanti teman-teman dari istirahat tuh. Nah itu tuh bikin to-do list-nya jadi ketunda. Gitu. Mendingan teman-teman lihat berapa jam teman-teman bisa fokus. Nah di situ baru diselain ada snack time gitu kan, makan dulu gitu kan, makan snack bar atau apa gitu, ngemil gitu kan, atau teman-teman mau makan berat itu, atau teman-teman mau nonton gitu tapi bikin alarm jangan lupa gitu kan, itu boleh, jadi bisa balik lagi ngerjain. Harapannya setelah dengar kalimat kurang profesional bisa lebih baik ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Gimana sih tips agar tetap aktif dalam organisasi tanpa mengesampingkan akademik? Oke, aktif tanpa mempersampingkan akademik. Nah teman-teman harus tahu nih, temen-temen tuh tipe belajar yang kayak gimana. Apalagi lagi online gini kan dosen gak ngeliatin ya temen-temen mau merhatiin atau enggak gitu kan, teman-teman kawan kampus ataupun nyoters di rumah nih. Itu kan gak ada yang liatin teman-teman mau apa gitu. Kecuali emang wajib on cam. Nah, di sini teman-teman harus tahu apakah teman-teman sistemnya SKS gitu kan yang belajarnya udah mendekati gitu kan. Atau teman-teman yang belajarnya tuh harus sedikit-sedikit berepisode gitu kan. Nah, kalau teman-teman belajar berepisode berarti belajarnya itu taruh di to-do list. Taruh di to-do list. Jadi to-do list itu nggak buat komunitas, nggak buat diri sendiri juga, belajarnya juga ditaruh. Biar balance gimana, em, teman-teman juga jangan lupa kalau ngambil peran diperhitungkan. Aku misalnya mau daftar jadi ketua divisi acara nih, kan. Acaranya kapan? Oh, acaranya bulan Maret sampai bulan Oktober persiapannya. Acara puncaknya di November misalnya. Oh, buset, persiapan berarti itu dari Maret sampai Oktober aku bakal persiapan. Bulan apa aku ada ujian? Nah, bulan bulan Mei aku ada ujian. Kabarin juga sama ketuanya. Aku bulan Mei ada ujian. Ini kira-kira kita ada waktu tenggang untuk ujian nggak sih? Waktu tenang gitu kan. Nah, kalau ada waktu tenang kan berarti kita bisa fokus juga ke akademik gitu kan. Karena kadang juga terlalu organisasi banget, tapi kita jadi lupa prioritas pertama kita, status kita apa, itu juga nggak bagus. Kecuali emang teman-teman berharapnya gitu ya, ikut kegiatan banyak, IPK aku berapapun nggak apa-apa, misalnya kayak gitu, itu juga tergantung teman-temannya sendiri. Cuman harapannya sih untuk bisa balance antara komunitas dan akademik itu teman-teman ambil perannya coba ya sedikit-sedikit dulu aja. Karena belajar gabung komunitas itu aku pun juga dari staff dulu, dari yang memang banyak belajar, banyak tanya juga sama kakak tingkat, itu penting banget. Jadi teman-teman bisa ikut juga sharing alumni, itu diikutin aja, biarpun lagi bosen ya karena bentuknya webinar gini, tapi dijalanin, nanti lama-lama teman-teman berubah juga pemikirannya, jadi lebih, oke, aku bisa mengatur waktu aku karena aku mau belajar profesional. Kalau misalnya kita kayak masih nunda-nunda tugas nih Kak, terus ngerjainnya itu mepet deadline, berarti itu tandanya kita belum bisa mengatur waktu dengan baik ya Kak? Menurut Kakak itu gimana sih? Nah, kalau misalnya mepet deadline, kecuali kalian rencanain emang mepet deadline ya, kali aja kan to-do list-nya adalah aku mau mepet deadline aja yang ini gitu kan, karena aku ngerasa aku terlalu jago, 1 jam juga selesai, kan ada yang kayak gitu ya, itu mungkin berarti time managementnya bagus. Tapi kalau teman-teman ngerasa aduh aduh aku stres, aduh gila deadline-nya udah 3 jam lagi, gimana nih belum kelar gitu kan. Nah kalau teman-teman stres di situ, teman-teman deg-degan gara-gara tugas, itu berarti time management teman-teman masih jelek
gitu. Menilainya kayak gitu aja. Gimana teman-teman ngerasa ke-trigger dengan deadline itu? Itu, Beb. Oke. Nah, Lalu apa sih manfaat yang didapat dari time management yang baik? banyak banget. Nah, tadi juga kan aku bilang ya kalau time managementnya jelek, nanti jadi nggak sehat, gitu kan. Gara-gara nggak merhitungin kesehatan pribadi. Nah, berarti kalau time managementnya bagus, teman-teman berarti bisa hidup lebih sehat. Teman-teman bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Karena beneran deh, kalau kalian coba ngatur waktu nih, dibandingin kalian nggak punya rencana, sama kalian punya rencana yang ada alarmnya, dan memang dilakuin, dan ditanggung jawabin, banyak ya. Itu berarti nanti teman-teman ngerjainnya banyak. Di dalam sehari itu tuh bisa selesai. Dan um, ya bisa kelihatan lebih profesional, dan yang nilai itu bukan teman-teman tapi teman-teman di sekitarnya. Jadi nggak diri sendiri yang nilai, oh aku jadi lebih profesional ya, aku tuh juga nggak pernah nilai gitu, tapi teman-teman yang lain bisa nilai gitu, oh kok kamu bisa ikut ini, oh berarti time management kamu udah bagus ya, gitu kan. Karena kalau jelek pasti nggak diundang sama kawan kampus, gitu kan. Misalnya kayak gitu kan. Jadi dari hal-hal seperti itu nanti teman-teman bisa tahu kalau oh time management aku bagus. Terus ada lagi sih, bentar aku cek dulu ya. Aku punya beberapa notes buat teman-teman. Aku takut lupa untuk disampaikan. Oke, jadi aku nyontek dikit. Nah ini mencapai produktivitas. Nah kan jadi kalau teman-teman menyelesaikan semua aktivitas teman-teman itu berarti teman-teman berhasil untuk produktif. Karena sibuk dan produktif itu berbeda ya teman-teman, dan efisiensinya jadi lebih besar untuk waktunya. Karena banyak banget yang bilang ya, time is money gitu kan, time is worth more than money bahkan kan. Jadi waktu itu lebih penting gitu. Dan memiliki reputasi profesional yang baik yang tadi aku bilang, terus juga tekanan dan stres berkurang, jadi bisa memberikan waktu untuk diri sendiri. Terus juga teman-teman bisa meningkatkan peluang untuk mencapai kesuksesan karena wow, aku udah bikin time management yang bagus nih. Oh, ternyata aku masih bisa nih buat ikutin lomba gitu kan, atau daftar exchange atau ikut magang, karena ternyata ikut akademik sama komunitas aja masih kurang, waktu aku masih banyak gitu. Kalau teman-teman manajemen waktunya udah bagus, pasti teman-teman merasa seperti itu, dan boleh tuh nanti jadi daftar deh. Daftar kan bisa untuk ikutin peluang yang lain. Terus juga bisa dapat kesempatan karir yang baik. Ini nggak pasti, tapi aku percaya kalau teman-teman udah melatih diri dari sejak jadi mahasiswa, sejak untuk bisa kelihatan nih, oh dari CV-nya aja udah, oh dia ikut kegiatan ini barengan sama dia kuliah gitu. Pasti beda sama HRD ngelihat orang hanya kuliah aja atau hanya komunitas aja, itu beda. Karena dari situ pasti udah dilihat, oh teman-teman ini udah bisa bagi waktu dengan baik gitu. Oke Kak Catherine, sekarang kita masuk ke Q&A dan ini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, boleh tanya Kak, kenapa ya kalau lagi presentasi suka ngeblank? Gimana tuh menurut Kak Catherine? Oh, ini berarti agak-agak topiknya tentang public speaking ya teman-teman. Kalau tentang presentasi kenapa ngeblank gitu. Pertama, teman-teman nyiapin dulu atau enggak? Oke, aku anggap kalau teman-teman udah prepare ya, karena teman-teman yang bikin PPT-nya kan. Nah, bikin PPT-nya, terus teman-teman kira-kira PPT-nya itu kayak gimana? Apakah poin-poin aja atau terlalu banyak tulisan? Itu kadang tuh kita blank kalau bisa terlalu banyak tulisan malahan. Jadi teman-teman kalau bisa malahan poin-poinnya aja, sampaikan yang penting. Terus latihan, kalau bisa bikin script dulu nggak apa-apa. Bahkan aku pernah lihat pun orang yang sejago apapun mereka presentasi, kadang pun masih ngelihat PPT-nya dikit gitu kan, lirik dikit gitu kan. Jadi kalau bisa tuh ada keywordnya. Tips banget sih kalau teman-teman bikin PPT, kadang kan pakai simbol-simbol atau pakai item-item yang buat desain gitu kan. Nah itu buat di bagian kata-kata yang di highlight tuh boleh banget dideketin sama stiker itu gitu kan, pakai tanda panah atau lain-lain, atau teman-teman pakai bold gitu kan, jadi kata-kata kuncinya tuh di bold. Dan tarik nafas, hembusin pelan, jangan panik, karena panik itu bisa ngebuat semuanya hilang blank, segala udah siapin dari A sampai Z percuma hilang semua gara-gara blank. Jadi sebelum presentasi
Napas, kalau temen-temen belum minum, minum dulu, karena nanti kayak iklan tuh, nggak fokus karena kurang gitu kan, kurang minum gitu kan. Jadi sebelum kurang air minum, jangan lupa untuk minum dulu dan prepare. Kadang kita juga nggak bisa ingat suatu hal cuman karena sekali baca atau karena sekali pelafalan aja. Jadi kalau teman-teman emang tipenya yang harus diulangin terus, diucapin terus, berarti selama teman-teman sebelum presentasi, teman-teman ngoceh aja terus, ikutin terus materinya. Jadi kadang tuh mulut kita juga nggak kaku jadinya. Nanti bisa EQ ya kayaknya kalau misalnya gerakan badan kita. Jadi nggak cuma otak kita aja yang nanti kontrol, tapi bisa gara-gara teman-teman kondisinya tenang, dan tadi udah sempat beberapa kali diucapkan, jadi itu udah mulai tertanam dan teman-teman nggak blank. Kalau lagi online gini sih, mau tahu tips aku ya teman-teman taruh notes di tengah, tapi jangan lupa share screen-nya tuh settingnya yang PPT-nya aja, jangan yang full screen. Nanti kelihatan taruh notes gitu kan. Itu boleh banget gitu. Tapi jangan kata-kata aja semua, nanti kayak bacakan, jadi nggak latihan, keywordnya aja. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kak, selain main games, apakah ada hobi lain? Apakah ada hobi lain nggak nih? Kalau ada, bagaimana cara kakak mengatur waktu untuk hobi tersebut di samping banyak kegiatan? Gimana tuh, Oke, Kak? jadi hobi aku salah satunya adalah make up, juga hobi aku, skincare itu hobi aku. Terus berapa kali aku juga ada hobi untuk nonton variety show, ya untuk menyenangkan diri. Dan sebenarnya itu antara hobi sama hadiah sih ya jatuhnya. Nah, kenapa aku bisa melakukan itu? Nah, ini sedikit cerita juga ya teman-teman. Jadi aku nggak cuma jadi mahasiswa aja, kemarin aku sempat jadi freelancer juga untuk di suatu kosmetik gitu, yang dimana aku harus mereview kosmetik tersebut dan juga aku harus ikut kegiatan dari kosmetik tersebut gitu kan. Nah, di situ um, aku jadi belajar, oh iya ya, aku harus membagi akademis aku, organisasi aku, bahkan kerjaan aku itu dicarain baik-baik gitu. Nah, untuk ngatur waktunya gimana? Tadi sih aku nggak nunda-nunda. Kalau emang udah ada tugasnya, oh, aku harus makeup bikin yang kayak gini nih. Aku pengen makeup ini hari Sabtu, di saat aku komunitasnya nggak ada kegiatan. Gitu kan. Berarti hari Sabtu itu dari pagi aku udah tetap bangun pagi gitu kan. Aku siapin gitu. Bahkan malamnya aku nggak kayak begadang karena malam Sabtu itu enggak. Karena aku juga ngementingin sih untuk tidur minimal 7 sampai 8 jam. Jadinya setelah tidur aku teratur dan aku juga bisa strict ke jadwal aku, hobi aku apapun itu juga bisa tetap berjalan kok tuh. Karena aku percaya deh komunitas tuh nggak mungkin deh yang nyampe ngambil waktu teman-teman 20 jam per minggu tuh kayaknya nggak nyampe segitu gitu. Paling teman-teman rapat 2 sampai 5 jam maksimal kan seminggunya gitu. Terus ada lagi nih Kak yang nanya, Kak gimana terjadwal tapi kondisi hati abis patah hati? Gimana nih Kak? Pertanyaannya kayaknya Aduh, lucu deh. teman-teman kawan kampus dan yoters nih kayaknya lagi, aduh patah hati ya. Gimana ya, banyak banget orang yang patah hati dan merasa kayak dunia itu udah runtuh gitu loh. Kayak, oh ya, dunia kayaknya udah mencapai kiamat gitu dengan kamu patah hati gitu kan. Bena pernah patah hati? Enggak. Enggak ya? Oke. Aku, kalau aku pribadi juga kayaknya enggak deh. Karena aku tipe yang gampang move on. Gak tau sih, aku tipe yang visioner. Aku ngeliat kayak, ya udah kalau bukan dia, ya udah nanti dia yang rugi kok nggak dapet aku gitu kayak ya. Jadi teman-teman harus tambah pede gitu loh. Jadi dari situ ya udah, karena kamu udah ditinggalkan oleh si dia atau kamu yang meninggalkan dan kamu sedih, boleh kasih waktu untuk menyembuhkan hati kamu 1-2 hari mungkin ya. Jangan bertahun-tahun gitu kan. Percuma kamu yang stuck sendirian patah hati, nggak maju-maju, tapi pasangan kamu udah sama yang lain. Aduh, gitu kan. Kok jadi bahas ini ya? Gitu. Jadi teman-teman harus bisa sih punya mindset kalau oke, kalaupun aku harus balik sama dia, aku bakal jadi diri aku yang lebih baik dari yang kemarin. Atau kalaupun aku harus mencari yang lebih baik, aku akan dapat saat aku pun sudah baik gitu.
Jadi teman-teman bakal lebih memacu diri untuk menjadi yang baik. Oke. Ini ada yang nanya lagi nih Kak. Kak, gimana cara berhenti kuliah yang benar? Maksudnya gimana ya berhenti kuliah yang benar? Iya, ayo coba di komen dulu, berhenti kuliah gimana nih? Kamu salah jurusan tapi mau berhenti, atau kamu udah kecapean, gak mau merhatiin, atau gimana nih berhentinya nih? Karena berhenti kuliah tuh banyak loh. Oke, sambil menunggu mungkin ada yang kepo juga kali ya. Aku juga mau nanya nih sama Bena biar kita lebih kenal juga ya. Nah, Ya. Bena sendiri gitu, selama di rumah nih lagi masa pandemi dan sebelum pandemi, kira-kira time manajemennya bagusan yang mana? Sebelum atau Sama sesudah? sama aja sih. Cuman kayaknya kalau lagi pandemi gini tuh kayak bisa lebih ikut banyak kegiatan gitu, Kak. Kan kalau misalnya offline itu kuliahnya juga ke kampus kan, offline. Nah, jadi kayak lebih sulit aja gitu kalau ikut kegiatan-kegiatan. Tapi kalau misalnya lagi pandemi gini kan kuliah online, jadi masih bisa ikut kayak himpunan atau organisasi atau kayak ikut volunteer-volunteer gitu. Jadi kayak lebih banyak waktu aja sih. Nah, tuh teman-teman mungkin bisa jadi terinspirasi juga ya sama moderator kita hari ini, gitu kan. Jadi malah bisa lebih produktif gitu karena lagi online. Jadi jangan sedih online kayak nggak bisa ketemu doi, nggak bisa ketemu teman komunitas gitu kan. Tapi malahan coba buat dilihat positifnya biar bisa lakuin yang bermakna gitu, bermanfaat, membantu orang lain gitu walaupun lagi online gitu. Mungkin bisa ikut webinar yot atau ikut kegiatan kawan kampus gitu kan, ngisi waktunya dengan baik. Oke, kayaknya yang tadi belum komen lagi ya. Ya, belum ada jawabannya kayaknya, Kak. Mungkin bisa dijelasin dulu sama Kak Catherine kayak gimana mungkin? Oke, mungkin aku jelasin dikit ya kalau misalnya teman-teman mau berhenti karena ngerasa jurusannya belum tepat. Banyak banget dulu waktu aku tahun pertama, teman-teman aku juga ngomong kayak gitu. Aduh, aku kayaknya salah jurusan deh, aku nggak bisa di sini gitu kan. Nah, ini tuh tergantung kepercayaan sebenarnya. Kalau teman-teman ngerasa aduh kayaknya rencana dari yang di atas sudah tepat banget buat aku gitu kan. Jadi aku harus jalanin aja gitu sebisa aku. Itu berarti teman-teman harus bisa untuk menghadapinya karena kadang itu tantangan berarti. Kadang tuh nanti teman-teman pas kerja atau teman-teman lagi menghadapi yang lain kadang nggak sesuai sama yang teman-teman harapkan gitu kan. Makanya di situ teman-teman bisa coba untuk oh iya ya nanti aku harus bisa beradaptasi di sini gitu kan aku harus bisa tetap bagus di kuliah aku walaupun kayaknya ini bukan yang terbaik buat aku gitu atau kalau memang teman-teman udah bicarain baik-baik nih aku kayaknya emang nggak suka ini gitu aku kayaknya pengennya nah, misalnya ada sistem informasi sama teknik informatika. Itu kan beda ya sistem sama tekniknya. Mungkin tekniknya bakal lebih banyak belajar fisika mungkin ya, atau coding-coding. Kalau sistem informasinya lebih banyak cara bahasa dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman itu bisa diobrolin lagi. Oh ya, berarti aku salah jurusan gitu. Kadang pindah pun nggak salah sebenarnya gitu kan. Jadi ada bahkan yang aku kenal dia udah tahun ketiga di suatu universitas tapi dia pindah jadi tahun pertama lagi loh teman-teman karena dia ngerasa itu nggak tepat untuk dia gitu tapi ya gitu dia mengambil keputusannya terlalu lama jadi dia udah tahun ketiga di sebelah gitu kan jadi menurut aku kalau misalnya memang teman-teman udah fokus banget dan ngerasa oh kayaknya enggak ya udah teman-teman percayakan diri berdoa juga tanya orang tua baru jalanin yang teman-teman mau. Oke, ada yang nanya lagi nih, Kak. Eh, Kak, cara menghilangkan kebiasaan deadliners gimana ya? Kadang kalau belum mepet deadline, otak belum kepikiran gimana cara ngerjain tugasnya. Gimana nih menurut Kak Oke, Catherine? berarti kamu bikin mindset kalau deadline-nya tuh hari ini. Jadi deg-degannya berasa gitu kan. Kalau bisa apapun tugasnya deadline-nya tuh hari ini gitu kan. Biar bisa dapat hadiah nonton drama gitu kan nanti setelah tugas selesai gitu kan.
Jadi makin kepacu tuh. Oh iya ya, kayaknya aku mau mau ngerjain deadline aku karena kayaknya deadline-nya hari ini deh versi aku gitu kan. Bikin deadline versi sendiri. Jadi dari deadline versi sendiri itu teman-teman jadi bisa untuk mancing otak teman-teman. Atau sebenarnya tuh bukan otak teman-teman yang nggak jalan pas belum deadline, tapi itu sebenarnya kadang halusinasi atau asumsi sendiri gitu loh. Kayak, aduh kayaknya aku nggak bisa deh, deadline aja aku beres kok gitu kan. Nanti takutnya ada suatu saat di mana teman-teman nggak bisa nyelesain deadline teman-teman atau ngelakuin yang nggak memuaskan diri teman-teman karena deadline, dan itu kan jadi penyesalan terakhir gitu kan. Jadi daripada teman-teman menyesal dan lain-lain, lebih baik selesaikan dulu aja gitu. Apalagi nanti masih ada kegiatan organisasi, kecuali teman-teman mau belajar aja dan ngerasa nggak apa-apa aku deadline. Tapi takutnya ya kan ada kejadian yang dimana yang nggak diinginkan kalau teman-teman lagi kurang sehat, dan jadinya deadline itu nggak selesai juga gitu kan. Daripada hal-hal itu terjadi, minimal banget hamin satu sebelum deadline deh kalau bisa kan. Jadi teman-teman majuin aja deadline-nya sendiri gitu, bikin di kalender, jadi nggak usah ngecek-ngecek yang peraturan tugas lagi, karena kan nanti ketahuan tuh deadline aslinya gitu kan. Langsung aja cek jadwal sendiri. Oke Kak, ini pertanyaan selanjutnya. eh, Kalau permasalahan kabur gimana? Aku kabur mulu dari tugas-tugas dan memilih ngegame. Gimana nih Kak? Oke, okay. Kamu ngegame apa sampai kabur-kaburan gitu? Nah, banyak banget game ya. Contohnya PUB, aku aku sensor sendiri aja gitu kan. Atau mobile, gitu kan. Karena itu kan kayak sekali kalian main itu ngabisin waktu 20 sampai 30 menit kalau aku nggak salah. Kalau aku sih main gamenya yang 1 menit 3 menitan gitu sih. Kalau mau tahu aku gamenya Card Right, gitu kan. Nah, ini kan game banyak banget tuh ya. Nah, ya udah kalau temen-temen pengen main game, mainnya sesudah selesai. Atau di tengah-tengah tugas boleh nge-game, bikin alarm. Kalau kabur terus, yang mau ngerjain tugas kamu siapa, say? Nanti kan kamu tugasnya numpuk sendiri, kamu stres. Kamu stres, kamu gak sehat. Jadi daripada kamu gak sehat, nanti efeknya berapa tahun lagi, lebih baik tanggung jawab dulu yuk. Coba buat kelihatan profesional, kerjain dulu tugasnya, baru kasih hadiah main game. Gitu. Semangat ya, ayo kita belajar profesional. Sebagai mahasiswa Indonesia, mahasiswa harus jadi yang lebih bagus tuh. Apalagi udah disayang sama negara, udah mau dikasih nilai kalau ikut komunitas kan. Oke Kak, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi nih. Sepertinya sharing session kita kali ini udah cukup deh Kak. Terima kasih buat Kak Catherine dan tips-tipsnya itu semoga bermanfaat bagi teman-teman kawan kampus semuanya. Dan semoga kita bisa memanage time management dengan baik lagi. Terima kasih Kak Catherine. Makasih juga untuk Bena dan juga kawan kampus teman-teman. Untuk teman-teman yang lainnya mau ikut kegiatan kawan kampus ataupun kegiatan Yacht Bogor, boleh banget turn on notification-nya biar kita bisa produktif bareng di rumah, ngisi hari bareng-bareng yang baik ya. See you on Terima kasih Kak top! Catherine. See you. Selamat malam.